manusia yang nanti akan, tapi bagaimana nanti cara itu, atau Tuhan yang akan menunjukkan, bukan bagaimana kau tahu sebagai sesama manusia yang pada akhirnya menyudutkan saudara-saudara kita. Bapak mama yang diberkati Tuhan, mari kita melihat kondisi di sekitar kita, dalam kehidupan kita. Ada suku, ada kelompok orang atau bahkan pribadi yang selalu memberi tempat bagi orang lain. Cenderung dia sampai mau tampil, orang kasih percaya di dia, tapi kadang dia masih rasa biar kasih yang lain saja. Padahal orang tahu bahwa dia itu bisa, tapi dia tidak mau menunjukkan dirinya. Itu kerendahan hati, tapi karena kerendahan hati itu cenderung menahan ketempuh diri untuk apa yang harus kita buat. Dan pada akhirnya sikap itu tidak lagi dihargai orang di sekitar. Itu orang dia sampai patas, dia tidak usah kasih. Tapi pasti kita juga pernah menemukan dalam kita punya kehidupan ada kelompok yang agresif. Dalam hal ini dia suka pujian, dia butuh pengakuan, dia harus menjadi pusat, orang harus lihat dia harus ada di itu panggung supaya semua mata tertuju. Walaupun dia sangat peduli, dia harus injak senjata orang lain untuk rebut itu pandangan. Dia akan berusaha. Pasti kita pernah bertemu dengan orang. Nanti setelah dia sudah berhasil naik, orang-orang yang pilih dia baru, ternyata dia itu kuah kosong saja. Son ada apa? Tapi sudah terlanjur. Kan kita sudah. Tapi kita menemukan itu juga dalam kehidupan. Orang akan bilang dia hanya bohong, dia hanya melakukan pencitraan, tetapi dalam dia perilaku dia punya tabiat seperti itu. Dia menyembunyikan dengan segala yang dia perlihatkan di depan banyak orang. Potong sudah bisa sangkali itu dalam kehidupan kehidupan. Kali itu pertanyaannya, apakah Yesus memihak kepada dua model itu? Orang yang semua dia biar dia kasih di orang lain saja, dia tidak mau tampil. Ataukah orang yang kedua, yang dia akan dengan berbagai macam cara merebutkan posisi supaya dia yang terus menjadi utama. Berdasarkan Lukas 14 ini, pertanyaan bagi kita, bagi diri kita sendiri secara pribadi, dalam kehidupan hidup ini Bapak Mama, apakah kita lebih menginginkan pujian dari sesama manusia ataukah pujian di hadapan Allah? Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati, Yesus melalui pengajarannya dalam konteks ini ketika dia makan bersama dalam lingkungan masyarakat Yahudi. Dia melihat terutama dalam acara-acara publik, banyak tamu, orang-orang penting, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka berebut untuk harus mereka yang ada pada kursi kehormatan itu. Bagi Yesus ini bukan soal etika pesta, melainkan soal hati, soal bagaimana manusia ini ingin dilihat, soal manusia ingin diakui oleh banyak orang dan mengharapkan dihormati oleh orang-orang di sekelilingnya. Kadang dia baru muncul, tapi karena orang ada lihat juga pas dia datang, orang putar muka, dia rasa bahwa ini itu satu itu. Karena dia rasa dia ini orang yang penting. Kenapa itu orang harus buang muka sampai bisa tegur, senyum? Kan kadang ada yang butuh pengakuan seperti itu. Kalau dia rasa orang tidak datang dan itu sudah menjadi satu perkara, dia tokoh yang penting dan seterusnya. Dan hari ini Tuhan sedang menggambarkan sikap orang-orang Farisi, bagaimana yang tinggi hati, mereka ingin duduk pada kursi kehormatan karena sesuatu itu ingin dipuji. Mereka ingin dalam diri mereka itu ada sesuatu yang hendak mereka banggakan. Padahal semua itu hanya casing, hanya depo sampul sama Bapak Mama. Hati mereka itu kosong, dong hanya ingin dipuji, tetapi tidak ada hal lain yang mereka buat untuk kemuliaan Tuhan. Dalam pasal 14 ayat yang ke-11 kita punya nas pembimbing tadi. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan.
Ini bukan sekedar nasihat moral bagi ketong Bapak Mama. Ini adalah prinsip kerajaan Allah. Allah pencipta Bapa di dalam Yesus Kristus, Dia itu tidak memilih berdasarkan ketong penampilan. Kalau manusia lihat kasih tempat yang utama pada mereka yang berpenampilan menarik, Tuhan bukan lihat itu. Tapi bagaimana Tuhan lihat lebih dalam, jauh kedalaman hati setiap manusia, kerendahan hati dan hidup dalam kesetiaan. Itu yang Tuhan cari.